Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Hanif, selaku pengampu dosen dari Divisional Thermal Separation. Saya Anissa Wandaliana dengan NIM 5213-420034, Rumble C, Teknik Kimia Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal multiple effect evaporator dari mata kuliah Divisional Thermal Separation. Oke, untuk contoh soalnya sendiri, ini ada suatu evaporator, 3 efek digunakan untuk menguapkan larutan gula yang mengandung 10% berat solid ke konsentrasi 50% berat solid. Kenaikan titik didih larutan dapat diperkirakan dari BPR derajat Celcius sama dengan 1,78 X ditambah 6,22 X pangkat 2, di mana X adalah fraksi berat gula dalam larutan. Uap jenuh pada tekanan 205,5 kPa dan suhu saturasi 121,1 derajat Celcius. Tekanan pada efek ketiga adalah 13,4 kilopascal. Laju alir umpan adalah 22.680 kg per jam pada 26,7 derajat Celcius. Kapasitas panas larutan cair adalah Cp sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 X kilojoule per kilogram Kelvin. Panas larutan diabaikan, koefisien perpindahan panas telah diperkirakan sebagai UI sama dengan 3.123, U2 sama dengan 1.987, dan U3 sama dengan 1136. W per M kuadrat Kelvin jika setiap efek memiliki luas permukaan yang sama, itu luas perpindahan panas, jumlah uap yang digunakan, dan steam ekonomi. Oke, ini kita bisa lihat flow diagram dari soal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Itu untuk F ada 22.680, terus untuk XF-nya 0,1, TF-nya 26,7 derajat Celcius, dan seterusnya seperti itu. Oke, untuk next cara pengerjaannya, ini kita yang pertama itu dari steam tabel pada P3 sama dengan 13,4 kilopascal, nah, didapatkan T1-nya itu 51,67 derajat Celcius. Nah, untuk mencari BPR untuk efek 3 dengan X3 sama dengan 0,5, itu kita bisa cari dengan BPR 3 sama dengan 1,78 kali 0,5 ditambah 6,22 dikali 0,5 kuadrat sama dengan 2,45 derajat Celcius. Dan untuk T3-nya sendiri itu sama dengan 51,67 tambah 2,45 sama dengan 54,12 derajat Celcius. Lalu untuk step 2-nya sendiri, kita cari neraca massa total dan komponen solidnya. Nah, untuk neraca massa totalnya, kita cari dengan rumus F sama dengan L3 tambah F1 tambah F2 tambah F3 dengan F sama dengan 22.680. Nah, selanjutnya di sini untuk neraca massa komponen solid itu F sama dengan F kali XF sama dengan L3 kali XL tambah X1 tambah X2 tambah X3 dikali XV dengan F 22.680 dikali 0,1 sama dengan L3 kali 0,5 tambah F1 tambah F2 tambah F3 dikali 0 untuk XV-nya. Maka kita dapatkan L3-nya sama dengan 4,536 kilogram per jam. Nah, maksud saya 4.000 gitu. Untuk total laju alir vapornya itu F1 tambah F2 tambah F3 itu kita dapatkan 18.144 kg per jam, dan kita asumsikan bahwa laju air vapor adalah sama dengan tiap efeknya, maka F1 dan F2 dan F3 itu sama, kita bagi 3, 18.144 bagi 3, maka kita dapatkan 6.048 kg per jam. Oke, selanjutnya di sini kita cari neraca massa total dan solid untuk tiap efeknya. Untuk efek yang pertama, F-nya sama dengan V1 tambah 1,
dengan V1 6.048, maka kita dapatkan L1-nya 16.632 kilogram per jam. Dan untuk X1-nya kita cari dari rumus F kali XF sama dengan L1 kali X1, dan ketemu X1-nya sama dengan 0,136. Lalu untuk yang efek yang kedua, itu kita dapatkan L2 sama dengan 10.584 kilogram per jam, dan untuk X2-nya, kita dapatkan ini, dari rumus L1 kali X1 sama dengan L2 X2, seperti itu. Nah, untuk, X2-nya kita ketemu 0,214, dan untuk efek yang ketiga, L3-nya didapatkan 4.536 kilogram per jam, dan X3-nya 0,5. Lalu untuk yang step ketiga, itu kita cari penurunan suhu atau temperature drop tiap efek dan nilai BPR-nya. Seperti itu, untuk BPR 1, kita dapatkan dari 1,78 X1 tambah 6,22 X1 kuadrat sama dengan 1,78 kali 0,136 tambah 6,22 kali 0,136 kuadrat sama dengan 0,36 derajat Celcius. Nah, untuk BPR yang kedua, kita cari menggunakan nilai X2-nya, seperti itu. Dan, maka 1,78 dikali 0,214 ditambah 6,22 dikali 0,214 kuadrat sama dengan 0,65 derajat Celcius. Begitupun untuk yang BPR 3, kita cari menggunakan X3, maka 1,78 dikali 0,5 tambah 6,22, dikali 0,5 kuadrat sama dengan 2,45 derajat Celcius. Lalu, untuk jumlah delta T, available-nya itu sama dengan kita bisa cari dari TS1 dikurangi T3, T3 sat dikurangi BPR1 tambah BPR2 tambah BPR3, yaitu, jumlah dari, tiap BPR, seperti itu. Nah, maka untuk jumlah delta T available-nya itu kita dapatkan 121,1 dikurangi 51,67 dikurangi 0,36 ditambah 0,65 tambah 2,45 derajat Celcius, maka kita dapatkan 65,97 derajat Celcius. Lalu untuk, menghitung delta T1 dan delta T2 dan delta T3, ini kita dapatkan, delta T1-nya 12,40 derajat Celcius, delta T2-nya 19,50 derajat Celcius, dan delta T3-nya 34,07 derajat Celcius. Nah, lalu untuk suhu umpan yang rendah pada efek pertama, itu membutuhkan panas lebih banyak, seperti itu. Dan untuk yang trial kita, percobaan yang pertama kita, itu diestimasikan, delta T1-nya itu meningkat dan juga dapat menurunkan delta T2 dan delta T3 secara proporsional. Maka, untuk delta T1-nya itu 15,56 derajat Celcius, delta T2-nya itu 18,34 derajat Celcius, delta T3-nya 32,07 derajat Celcius. Nah, lalu untuk menghitung titik didih aktual larutan di tiap efek, kita bisa, cari menggunakan T1 itu rumusnya, menggunakan S1 dikurangi delta T1, maka didapatkan ini 105,54 derajat Celcius. Untuk T2-nya, kita cari dari T1 dikurangi BPR1 dikurangi delta T2, maka kita dapatkan 86,84 derajat Celcius. Lalu TS2-nya itu kita cari dari T1 dikurangi BPR1, maka dapat 105,18 derajat Celcius. Lalu untuk T3, itu kita cari dari T2 dikurangi BPR2 dikurangi delta T3, maka kita dapatkan 54,12 Celcius. Dan TS3-nya kita cari dari T2 dikurangi BPR2, maka hasilnya 86,19 derajat Celcius. Nah, lalu untuk suhu tiap efeknya, kita tuliskan di sini. Untuk efek pertama, TS1 itu 121,1 derajat Celcius, maka untuk T1-nya sama dengan 105,54 derajat Celcius. Tadi begitu untuk T2,
86,84, untuk TS2-nya 105,18 derajat Celcius. Nah, untuk efek ketiga, TS3 nya itu 86,19 derajat Celcius, untuk T3-nya 54,12 derajat Celcius, dan untuk TS4 untuk kondensernya 51,64 derajat Celcius. Nah, selanjutnya untuk step 5, susun raca panas dan raca massa masing-masing efek seperti itu. Dan yang pertama ini kapasitas panas liquid di tiap efek dihitung dengan persamaan di bawah ini gitu ya. Cp sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 X maksud saya. Untuk F itu di sini CPF-nya kita dikali 4,19 dikurangi 2,35 dikali 0,1 menghasilkan 3,955 kilojoule per kilogram Kelvin. Untuk CP1 4,19 dikurangi 2,35 dikali 0,136 menghasilkan 3,869 kilojoule per kilogram Kelvin. Untuk CP2 itu kita hitung menggunakan 4,19 dikurangi 2,35 dikali 0,214 sama dengan 3,684 kilojoule per kilogram Kelvin. Dan untuk yang CP ketiga itu kita cari menggunakan 4,19 dikurangi 2,35 dikali 0,5 sama dengan 3,015 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, lalu untuk nilai H pada vapor tiap efek dan nilai BPR-nya. Yang pertama, efek 1, H1 itu sama dengan HS2 tambah HBPR1, itu sama dengan 2684 ditambah 1,884 kali 0,36 sama dengan 2.685 kilojoule per kilogram. Lalu untuk nilai BPR-nya, maksud saya ini lambda S1-nya sama dengan HS1 dikurangi H kecil S1 sama dengan 2.708 dikurangi 508, itu menghasilkan 2.200 kilojoule per kilogram. Nah, lalu untuk efek kedua kita dapatkan untuk H2-nya 2.655 kilojoule per kilogram, dan untuk lambda S2-nya kita hitung menghasilkan 2.244 kilojoule per kilogram. Lalu untuk efek yang ketiga, ini H3-nya kita dapatkan 2.600 kilojoule per kilogram, dan untuk lambda S3-nya kita dapatkan 2.294 kilojoule per kilogram. Lalu untuk menyelesaikan raca panas dengan koreksi raca massa gitu ya, kita lakukan dengan susunan persamaan F1, F2, dan F3 itu dengan yang sudah diketahui dan juga sesuai dengan raca massa tiap efek yang sudah kita hitung sebelumnya seperti itu. Untuk F1 kita hitung dengan F1 sama dengan F tambah L, efek 2 L1 sama dengan V2 tambah L2, dan efek 3 L2 sama dengan V3 ditambah L3, dan nanti setelah itu substitusikan raca massa ke dalam raca panas yang sudah disusun. Nah, kita lihat di sini untuk efek yang pertama, kita cari dengan F dikali CPF dikali TF min 0 ditambah S kali lambda S1 sama dengan L1 kali CP1 dikali T1 min 0 tambah V1 kali H1. Nah, untuk efek satunya ini 22.680 kali 3,955 kali 26,7 kurang 0 tambah 2.200 dikali S sama dengan L1 dikali 3,869 dikali 105,54 dikurangi 0 ditambah 22.680 dikurangi L1 dikali 2.684. Begitu pula untuk yang efek 2 kita dapatkan bedanya ini menggunakan V2, H2, CP2, dan T2 untuk yang di sini seperti itu. Nanti kita dapatkan 3.869 L1 dikali 105,54 kurang 0 ditambah 22.680 dikurangi L1 dikali 2.244
sama dengan 3.684 L2 dikali 86,84, dikurangi 0 tambah L1 dikurangi L2 dikali 2.654. Maka neraca panas setiap efeknya ini kita dapatkan persamaan 1, persamaan 2, dan juga persamaan 3 yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Nah, kita hitung dan kita dapatkan untuk L1-nya kita mendapatkan 17.078 kilogram per jam, S-nya itu 8.936 kilogram per jam, V3-nya 6.532 kilogram per jam, L2-nya 11.068 kilogram per jam, V1-nya 5.602 kilogram per jam, L3-nya 4.536 kilogram per jam, V2-nya 6.010 kilogram per jam. Nah, lalu setelah kita dapatkan, bandingkan dengan nilai V saat asumsi dan kita saat diasumsikan itu di setiap efek itu adalah sama gitu ya. Dan jika dianggap memenuhi, maka hasil yang kita temukan itu memenuhi gitu atau solve. Dan jika tidak memenuhi, maka masukkan nilai V baru ke perhitungan step 2 di atas dan perhitungkan neraca solidnya seperti itu. Nah, setelah itu kita selanjutnya menuju ke step 5. Step 5 itu menghitung nilai Q dan area di tiap efek. Untuk Q-nya, kita bisa cari menggunakan S dikali, ini untuk Q1, kita cari dengan S kali lambda S1, sama dengan S-nya 89, 36 dibagi 3.600 untuk yang per jam ya, dikali 2.200 dikali 1.000, maka kita dapatkan 5,460 dikali 10 pangkat 6 W, seperti itu. Nah, untuk Q2-nya, V1 kali delta L lambda S2, kita cari dengan 5.602 dibagi 3.600 dikali 2.244 dikali 1.000, maka kita dapatkan 3,492 kali 10 pangkat 6W. Nah, untuk Q3-nya, kita cari menggunakan V2 kali lambda S3, maka kita dapatkan 6.010 dibagi 3.600 dikali 2.294 dikali 1.000, maka kita dapatkan 3,83 kali 10 pangkat 6W. Selanjutnya itu menghitung masing-masing area di tiap efek dengan Q, U, dan delta T masing-masing. Nah, kita cari dengan rumus A sama dengan Q per U kali delta T. Untuk A di efek pertama, kita cari dengan Q1 per U1 kali delta T1. Kita cari dengan 5,460 kali 10 pangkat 6 per 3.123 kali 15,65. Maka kita dapatkan A1-nya 112,4 meter kuadrat. Untuk A2, kita hitung dengan 3,492 kali 10 pangkat 6 dibagi 1.987 dikali 18,34, maka kita dapatkan 95,8 meter kuadrat. Untuk A3-nya, kita cari dengan 3,83 kali 10 pangkat 6 per 1.136 dikali 32,07, maka A3-nya 105,1 meter kuadrat. Nah, lalu ini ada notes untuk jika perbedaan luas area yang didapatkan kurang dari 10%, maka second trial tidak diperlukan seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya penjelasan mengenai contoh soal multiple effect evaporator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.